Film dokumenter yang berjudul Pengabdian untuk Negeri menceritakan tentang kisah tenaga pendidik bernama Sri Handayani yang menghidupi dirinya dengan bekerja sebagai pengajar dan penjahit. Ibu Sri mengajar di Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, tepatnya di SD Kecil Pojok. Ibu Sri sudah mengajar di SD Kecil Pojok sejak November 2006. Berada di daerah dengan keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana yang ada, Ibu Sri tetap tidak menyurutkan tekadnya untuk berjanji tetap mengajar di Desa Wates agar anak-anak pada desa tersebut terangkat pendidikannya. Dari sekolahan Mas, jelas tidak cukup, tapi Allah itu mencukupi dengan sudah berjanji Mas. Dari hati kecil yang paling dalam, apa yang kita tanam saat ini, selama kita menanam kebaikan, pasti akan ngunduh kebaikan itu. Apa yang kita tanam adalah untuk ibadah, sehingga kita tidak akan mengharapkan apapun selain pemberian Allah. Itu prinsip saya. Setelah tahun 2006 itu lulus D2 UT, saya harus mencari sekolahan yang tidak ada gurunya. Kemudian saya ikut kepala sekolah pada saat itu Pak Sugiarto. Itu ya sudah, saya ya dengan sabarnya, tadi kadang ada yang membawa adiknya, itu ya sudah terbiasa saya. Jadi kalau ngajar saya adiknya nangis, ya wes kono metu sik, seperti itu. Yang penting di sini bisa membaca. Saya itu berjanji Mas, saya harus di sini. Walaupun saya ditawari di sekolah yang bagus-bagus, saya tidak mau. Saya sudah berjanji ingin mengajar di sini supaya anak-anak di sini terangkat pendidikannya. Walaupun di SD ini fasilitas sarana prasarana itu kurang, tapi selama Bapak Ibu gurunya itu mengajar dengan tulus, ikhlas, betul-betul, jaraknya itu ya hanya 5 kilo, sekitar 5 kilo, tapi baru berkelok-kelok, kesannya itu lama sekali Mas. Itu loh, di Wates saya seperti itu. Terus sampai sini saya itu toh, anak-anak itu sudah di depan menyambut guru-gurunya pada datang itu. Kemudian saya, ada yang negur seperti kurang, tapi selama Bapak Ibu gurunya itu. Dari film pendek Pengabdian untuk Negeri, masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan solusi dan sinergi dari berbagai pihak. Dari sisi pemerintah, PR terbesar yang harus diselesaikan pertama adalah masih kurang mendukungnya infrastruktur pendidikan di daerah kecil, seperti di SD Kecil Dusun Wates. Sesuai amanat undang-undang yang memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, sudah sepatutnya seluruh masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang layak, baik dari sisi fasilitas sekolah, sarana pendukung seperti buku, dan akses menuju sekolah. Selain itu, pemerintah harus memperhatikan lagi kesejahteraan guru, terutama mereka yang mengabdi daerah pelosok, karena mereka merupakan ujung tombak dari pendidikan itu sendiri. Dengan pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan guru, diharapkan akan melahirkan Ibu Sri Handayani lainnya. Selain dari sisi pendidikannya, pemerintah juga perlu memperhatikan sisi kesejahteraan masyarakat desa-desa kecil ini dan memberikan sosialisasi betapa pentingnya pendidikan. Setelah pemerintah memberikan solusi dari sisi masyarakat harus terdorong dan termotivasi untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan memperbaiki hidup melalui pendidikan. Seperti apa yang dikatakan oleh Najwa Shihab, hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Partisipasi aktif serta sinergi dari pemerintah dan masyarakat ini akan melahirkan sekolah yang layak sebagai tempat belajar dan makin banyaknya anak bangsa yang termotivasi untuk menimba ilmu.